Ketika piston ini top, itu berarti dia berada di permukaan atas, itu lebih mudah membersihkan karena kondisi ini terjebak. Oh, gitu ya. Ini terjebak. Nah, terjebaknya ini nanti dia akan masuk di antara melakukan servis itu kan dia kan 5.000 km sekali. Oke. Akhirnya untuk mendapatkan performa mobil yang bagus, dia selalu cleaner ruang bakar. Setiap 5.000 km. Setiap 5.000 km. Nah, akhirnya malah jadi. Nah, biasanya kita temukan di sini. Nah, tumpukan yang ada di ring piston ini itu yang didapat dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Selamat sore. Bertemu lagi dengan kawan-kawan di AHA Motor Yogyakarta. Bagaimana kabar Anda, Sobat AHpedia, di sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, semua pekerjaan dimudahkan dan terselesaikan. Nah, apa yang akan kita bagi ya untuk sore hari ini, untuk Sobat AHpedia? Mungkin kita akan lanjutkan komentar beberapa Sobat AHpedia kemarin tentang mobil tune up. Nah, yang jadi pertanyaannya itu adalah ada tune up dan ada cleaning ruang bakar. Nah, apa perbedaannya? Lebih bagus mana efeknya? Ayo kita tanya langsung dengan Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Kenapa saya di termometer, Pak? Termogan. Sobat AHpedia, ini ada kabar baru nih. Apa tuh, Pak? Mas Hardi mau pergi ke Mekah. Dia mau jadi ini di sana. Apa namanya, Mas? Apa? Pemandu umroh. umroh. Pemandu umroh. Amin. Amin. Ya, gimana, Pak? Mas Hardi, Kabarnya, Pak? Tadi pertanyaan Mas Hardi. Langsung ke pertanyaan aja ya. Kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah mewakili semua Sobat AHpedia. Ya, semoga sakit mudah-mudahan sembuh. Yang sakit semoga sudah sembuh. Amin. Yang sedang dalam kesempitan semoga dilapangkan. Amin. Mas Hardi, ya, begini. Kemarin dengan Mas Aji, kita buat konten tentang tune up. Tune up. Ya, efeknya apa gitu kan ya. Mas Aji udah cerita. Nah, tapi di sela-sela video tersebut dia bercerita tentang CRBK. Oh, cleaning ruang bakar? Iya, cleaning ruang bakar. Dan kata Mas Aji, cleaning ruang bakar itu hasilnya lebih enak katanya gitu. Nah, gimana Mas? Oke. Hardi. Jadi memang benar Pak, cleaning ruang bakar itu ini kayaknya kencang banget suaranya. Ini di mana nih kita nih? Kita sini aja. Okay. Maaf ya teman-teman ya. Ini Mas Didin lagi gerinda asroda. Iya. Kapan selesainya? Jadi kan asroda itu kan ini Pak, dol. Bukan dol ya, namanya ulirnya itu karena banyak kotoran di sana. Itu akhirnya bikin ulir itu aus. Sehingga harus kita biar murnya bisa masuk kembali itu harus dibuat rapikan ujungnya. Karena ujungnya itu kan pasti kan kemakan. Iya betul. Sehingga tadi suaranya masuk ke dalam mikrofon ya. Nah, untuk kita ke ini ya, tune up atau cleaning ruang bakar. Cleaning ruang bakar sendiri itu sebenarnya membersihkan ruang bakar, Pak. Namanya kan cleaning, membersihkan ruang bakar berarti dibersihkan ruang bakarnya. Nah, ruang bakar dibersihkan itu tentunya itu akan mendekati baik ya. Mendekati baik itu dalam artian ruang bakar itu jadi bersih. Efeknya jadi proses pembakaran itu tidak ada tambahan parsial lainnya. Seperti kerak karbon itu kan ketika di sana ada kerak karbonnya banyak, itu kan berpotensi terhadap detonasi. Yang sering kita katakan ngelitik ya. Yang sering kita katakan ngelitik. Nah, kalau dia di CRB ini, di cleaner ruang bakar ini, tentunya karbon-karbon yang ada di sana itu menjadi luruh. Kemudian sisa karbonnya itu kan akan disedot. Sehingga keluarnya sisa dari proses pembersihan ini tadi itu satu-satunya jalan yaitu adalah dengan melalui lubang busi. Jadi nggak bisa selainnya. Misalnya dari valve pun itu kecil. Karena kondisinya kalau dari valve itu kan kita harus bongkar yang namanya manifold, exhaust manifold. Itu kan membongkar manifold dan juga exhaust itu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga cara tercepatnya adalah dengan menggunakan alat vakum dari lubang businya itu sendiri. Nah, pembersihan dari lubang busi ini kan dia kan kalau untuk efek jangka pendeknya itu memang terasa enak. Jadi mobil itu tarikannya lebih bagus karena apa? Pembakarannya lebih sempurna. Karena nggak ada karbon di sana atau berkurangnya karbon di sana itu mengakibatkan kesempurnaan pembakaran jauh lebih sempurna. Tapi ada efek sampingnya Pak. Jadi model kita cleaning ruang bakar itu nggak boleh juga terlalu sering. Oh, nggak boleh sering-sering? Kenapa?
Karena sisa dari pembakaran ini tadi itu kan bentuknya kan sudah campuran antara cairan pembersih dengan karbon yang ada di sistem ruang bakar di kepala piston sama di silinder headnya. Nah ini kita ke sana aja Pak. Kita ke di sini ada mesin. Nah ini ada silinder head ya. Ini yang baru kita bongkar mesinnya. Nah di sini adalah ruang bakar Pak. Cairan yang dibersihkan itu kan dia kan menjangkau permukaan yang ada di ruang bakar dan juga permukaan kepala piston. Sehingga cairan ini tadi yang dia dimasukkan ke dalam lubang busi itu dia kalau posisinya piston ini wajib berada di top. Oh, jadi yang disemprot itu harus yang di top. Top. Nah, jadi misalnya kita pengapian itu kan 1342. Ya, biasanya bener. Posisi kalau 4 silinder ya. Biasanya posisi 1 dan juga 3 itu kan sejajar. Betul. Nah, nanti yang dibersihkan ini adalah yang posisi yang ada di 1 sama 3. Posisinya sama 3. Ketika piston ini top, itu berarti dia berada di permukaan atas. Betul. Itu lebih mudah membersihkan karena kondisi permukaannya lebih atau ruangannya lebih sempit. Sehingga kan cairan betul, cairan tersebut selain di permukaan piston dia mampu menyentuh di area ruang ini. Dan juga kalau dia posisi top itu klep ini kan nutup Pak. Nah kalau klep nutup itu kan dia lebih cairan itu tidak lari ke ke samping seperti itu. Nah ini adalah kondisi ruang bakarnya. Kemudian kita ke kondisi kepala piston. Nah ini kepala pistonnya nih. Maaf, saya revisi. Nah, karena kan yang sejajar kan bukan 1 214 3 ya, 1423. Maaf, teman-teman, saya revisi. Yang sejajar ada 14. Jadi ketika dia di top seperti ini, jadi kan urutan pengapian kan 1342 nya setelah 1 3 4 2. Nah, ketika dia ditopkan seperti ini, maka yang top itu adalah 1 dan 4. Mohon maaf. 1 dan 4 ini dia posisikan harus posisi naik Pak. Iya. Tadi Pak saya bilang. Betul. Tapi pada saat si cairan ini tadi disemprotkan, ini kan kita bisanya mengambil kembali residu atau sisa dari proses pembersihan itu tadi hanya dari 1 lubang busi. Hanya dari sini saja. Sehingga yang sekeliling sini ini terjebak. Oh gitu ya. Ini terjebak. Nah terjebaknya ini nanti dia akan masuk di antara turun. Ya turun di antara liner ini dengan piston. Nah di celahnya sini. Nah dari celahnya sini, nah seperti ketika dia sedang turun dan juga naik, maka dia akan nyelempit atau bahasanya apa? Nyelempit itu. Apa istilahnya itu ya? Akan berada terjebak di area ring piston. Jadi kalau kita buka piston itu di ring piston berarti? Di ring pistonnya. Jadi kalau keseringan itu nggak bagus juga karena nanti mengakibatkan kompresinya jadi turun. Kenapa turun kompresinya? Karena kotorannya itu tadi mengendap di area ring pistonnya seperti itu. Terlebih kalau dia pengerjaannya itu bukan hanya cleaner ruang bakar Pak. Misalnya dalam satu kesempatan customer service cleaner ruang bakar disambi dengan cek rem. Apa hubungannya Mas? Nah, misalnya kan kalau customer periodical maintenance service 100.000 km. 100.000 km kan servisnya banyak. Bukan hanya mesin aja, tapi berikut dengan rem. Nah, kebiasaan dari teman-teman mekanik adalah ketika dia sedang membersihkan satu item sambil menunggu, itu dia membersihkan yang lainnya. Artinya ketika dia menyemprotkan ini kan ada prosesnya Pak. Proses pembersihan cleaner ruang bakar itu kan menunggu si cairan ini bekerja optimal. Ketika dia bekerja itu kan momentumnya kan menunggu kan. Nah, ketika dia menunggu itu mengakibatkan sambil menunggu itu mengakibatkan cairan itu paling nggak sedikit banyak turun masuk ke area ring piston. Makanya kita sih kalau dari saya sendiri ya untuk yang mengerjakan dalam artian dia disambi atau mungkin ada pengerjaan yang lainnya itu nggak cocok pakai water base. Kan ada cleaner ada berapa macam sih Mas? Cleaner itu ada yang foam. Foam. Ada yang water base. Nah, water base itu bagus Pak. Ketika dia dimasukkan gitu dia langsung bereaksi sehingga dia keluar semua. Jadi modelnya kayak
seperti soda dengan ya. Dengan apa namanya? Dengan Cola. Cola. Jadi iya. cola dikasih permen Mentos ya, itu kan dia kan langsung Iya, betul. bereaksi kan. Iya, Nah, seperti itulah kalau dia water based. Dia akan bereaksi kemudian dia akan keluar sangat cepat. Oke. Nah, itu nggak boleh disambi. Harus ditunggu. Harus ditunggu dan harus segera dilakukan proses pembilasan. Karena nanti khawatirnya nanti dia masuk ke dalam area sini, sementara kalau udah masuk area sini kan nanti kan bakalan bersinggungan dengan yang namanya ini oli, Pak. Oli. Nah, olinya bisa terkontaminasi. Nah, kalau nggak ganti oli sekalian nanti oli bisa jadi kayak kopi susu. Nah, nanti ketika ditelusurin lah kok oli kok bisa ada airnya. Nanti malah terkecoh. Disangka gasketnya yang bermasalah. Iya. Padahal itu dari cleaner yang bersifat water based. Nah, gitu. yang satu lagi. Yang satu ada foam. Foam. Nah, kalau foam itu dia begitu disemprotkan nggak langsung bereaksi. Nunggu. Nah, biasanya kalau yang nunggu itu dia lebih banyak mengerjakan yang lainnya. Misalnya disambi cleaning filter udara, rem dan sebagainya. Nah, itu sambil nunggu ya meskipun nggak lama ya, itu sebenarnya dalam sekali semprot itu 2 sampai 5 menit aja udah mulai bereaksi. Beda kalau water based itu begitu dituang itu langsung naik ya. Iya, naik. Langsung bentuknya naik. Nah, kalau yang foam ini dia lebih lama kayak gitu. Dan kalau secara hasil lebih bersih water based sebenarnya. Oh, lebih bersih water based. Lebih bersih water based karena dia kan water based itu kan ketika air cairan tersebut dituang sini, dia langsung merata, langsung bereaksi, langsung keluar. Dan langsung dibilas kemudian langsung disedot. Tapi kan tentunya kembali tadi ke tadi Pak, bahwasanya kuncinya kita bahasan kali ini kita bilang jangan terlalu sering. Itu karena apa? Karena residunya itu tadi yang terjebak di ring piston, baik dia ring kompresi maupun ring kompresi maupun ring oli, itu dia akan berada di situ mengendap selama kita nggak bisa tahu kapan. Ketika dia, jadi intinya semakin sering naik turunnya piston, semakin sering ganti oli, itu akan hilang dengan sendiri seperti itu. Tapi kan ini nggak bisa setiap kali kita tune up, misalnya kita gurah selalu. Itu anggap aja tune up atau gurah itu 3 sampai dengan 6 bulan. Itu kan misalnya dia belum sampai 10.000 km, mungkin masih ada endapan yang lama. Nah, sehingga kita pernah dapati kasus teman sendiri waktu dulu dia memiliki Grand Livina. Itu karena sering digurah, itu justru turun kompresinya. Jadi yang 1 berbanding 12 itu ya mungkin karena dia juga pakai bahan bakar yang nggak bagus ya. Yang nggak bagus ya. Dia kan karena ya sama seperti saya karyawan juga. akhirnya pakai yang gas spek. Itu mengakibatkan penurunan kompresi. Jadi 19, 18 bahkan tenaganya jadi loyo. Boleh tahu nggak Mas, itu berapa lama dia melakukan hal tersebut? Karena mobil tersebut dirental Pak. Oh, dirental. Mobil tersebut dirental sehingga dia setiap kali melakukan servis itu kan dia kan 5.000 km sekali. Oke. Akhirnya untuk mendapatkan performa mobil yang bagus, dia selalu cleaner ruang bakar. Setiap 5.000 km? Setiap 5.000 km. Nah, akhirnya malah jadi berapa lama prosesnya? Itu sampai kalau, rusak? Ya, kalau bicara masalah ininya, itu kan mobil 2012. Itu kejadian di 2018. Jadi 6 tahunan lah ya. Harusnya kalau mobil normal nggak? 6 tahun itu kompresi masih bagus. Pak. 6 tahun kompresi masih bagus. Dan dia kan bicara kilometer, waktu itu masih ya 120.000 kilometeran. 120.000 masih harusnya masih ini ya. Ada yang 300.000 kok ya, aman-aman aja. Iya, aman-aman aja 300.000. Nah, jadi kalau tadi Mas cerita bahwa ada kualitas yang didapatkan, ada plus lah ya, ada plus yang didapatkan, ada minus yang dirasakan juga di sini. Ya, kalau jangka panjangnya itu semakin sering di CRB dalam waktu yang berdekatan, itu semakin menurunkan ini ya, yang pernah kita temuin ya, menurunkan kompresi. Karena kalau kita lihat gini aja Pak Taufik, ini kan oli ya. Ketika saya putar gini aja, ini kan ada sisa. Oh iya, ada oli tuh. Ya. Nah, dia kan akan membawa. Nah, ini kan akan turun dia. Akan turun itu kan dia kan yang di bawah sana kan oli mesin Pak. Iya benar. Di bawah ring oli kan ada oli mesin. Nah, oli mesin dan juga ring kompresi itu kan ada celah Pak. Ring kompresi itu ada celah. Nah, kotoran itu turun melalui celah, dia bisa langsung turun ke bawah ke ring berikutnya atau menyebar ke samping. Ke samping ring itu tadi. Dan itu ketika dia menyebar ke samping ring, itu dia ring itu kan ketika dia dipasang di piston, itu kan nggak rapat ke pistonnya Pak. Iya benar, ada celahnya ya? Ada celahnya. Nah, celah itu yang akan terisi oleh di celahnya itu dia Pak? Oleh kotoran. Makanya ketika kita bongkar mesin itu, setiap kali kita buka ring piston itu kan
kita selalu membersihkan celah ringnya itu. Dan di situ banyak banget tumpukan ininya, karbonnya. Coba kita cek ya. Ada tadi ton. Nah, ini yang punya diesel, Pak. Diesel ya? Sayangnya udah dibersihkan ini. Oh, udah dibersihin ini. Nah, dia tuh setiap kali ini ditumpukan ini, 1-2 ini, ring kompresi ini, itu dia ketemu sama yang namanya kerak. Ya gitu. Ini sayangnya udah dibersihin semua nih, kita punya overhaul. Udah selesai kan? Udah selesai. Nah, biasanya kita temukan di sini. Nah, tumpukan yang ada di ring piston ini itu yang didapat dari sisa CRB, Pak, atau cleaning ruang bakar. Oh, itu pasti Mas. Dapat dari CRB itu? Ya. Ya enggak juga. Oh, enggak juga. Tapi kan itu kan posisi kita nggak CRB pun itu kan ada karbon sisa pembakaran, Pak. Oh, karbon iya. sisa pembakaran itu kan yang akan terjepit di situ. Nah, kalau kita CRB itu kan karbon Makin sisa menambah. Karbon sisa pembakaran yang tadi kita lihat kita simulasikan di mesin itu kan dia kan akan terjebak di samping sini. Dan nggak semuanya bisa disedot. Oke. Pasti kan ada residu yang sudah terlanjur masuk terjebak di antara piston sama silinder. Dan itu pasti terjebak di ring ini. Baik. Nah, anjuran dari Mas Hardi sendiri untuk kita nih yang punya mobil, Sobat Tapedia, berapa lama sebenarnya untuk Gurah? Boleh. Ya, gurah atau cleaner ruang bakar itu paling cepat-cepatnya 10.000 km, Pak. 10.000 km itu berarti berapa bulan? 6 bulan itu kalau rutin ya. Tapi kalau dia kan mobil kan jarang ya 10.000 km sekarang ini kita dapati dalam 6 bulan kecuali mobil yang memang dipakai harian. Iya, harian ya. Tapi kan kebanyakan kalau di customer kami itu kan 10.000 itu didapat setahun, Pak. Oh, 10 setahun. Karena harian tuh kadang-kadang pakainya seringnya pakai motor karena mobil macet. Hari Minggu, Sabtu, Sabtu weekend ya. atau dalam perjalanan jauh aja itu baru dipakai. Nah, ini yang dia 10.000 km ini itu kita bisa mengetahuinya dari history service. Oh. Kalau kami kan memiliki sistem yang memang History dia history per vehicle atau per kendaraan. Jadi setiap kendaraan itu kita bisa tahu, oh ini terakhir cleaning ruang bakar di tahun 2022 kemarin. Sehingga 2023 ini paling nggak setelah setahun baru kami berani melakukan cleaning ruang bakar. Cuman kalau belum sampai setahun dia minta cleaning ruang bakar, kita pasti menyarankan jangan. Mendingan di Italian tuning. Oh, ya. Italian tuning. Ya, Italian tuning. Yang kita geber itu setiap tapi saat berjalan ya. Saat berjalan itu sampai dengan RPM 4000 sejauh 5 km seperti itu aja. Itu akan mengurangi ngelitik ya atau detonasi. Kan biasanya kan ada yang mobil-mobil ngelitik karena pemakaian Pertalite. Benar. Yang tidak spesifik dengan spek dengan apa? Dengan kendaraan ya. Jadi ya kita sarankan ya wes dikosongin aja dulu Pak tangkinya, diisi Pertamax. Misalnya mau pakai ini ya, masih mau pakai Pertalite jadi dikuras pakai Pertamax atau turbo. Itu secukupnya saja, kemudian mobil diajak lari. Kayak gitu. Itu ya meskipun nggak sebagus kita membersihkan dengan cleaning ruang bakar atau gurah, itu ya cukup membantu untuk ngurangin karbon. Mas Hardi, pertanyaan yang menyangkut dengan uji emisi. Ya. Apakah dengan kita gurah itu bisa meloloskan uji emisi? Uji emisi itu kan ini Pak, nyoloknya di knalpot. Knalpot ya. Jadi itu bisa ini Pak, penyebabnya itu bisa dua. Bisa memang pengapian yang tidak sempurna. Sehingga yang seperti yang sudah kita jelaskan, pengapian yang tidak sempurna atau sensor yang bermasalah, atau bisa juga tumpukan yang ada di knalpot. Oh, pengaruh juga? Iya dong. Kalau mobil-mobil diesel nih, mobil-mobil diesel itu kan tumpukan yang di knalpot banyak. Banyak. Misalnya dia habis ngeber mobil, gitu kan. Begitu ini diidel, dicolok. Nah itu kan tentu akan ada sisa dari tumpukan yang nempel di knalpot. Yang itu dia akan keluar dan terbaca oleh sensor yang membaca ini ya, emisi gas buang ya. Nah ini kalau misalnya yang dari knalpot ini nggak bisa. Kalau yang tumpukan di knalpot ini nggak bisa. Tapi kalau yang misalnya dari pengapian yang tidak sempurna, itu bisa. Setelah CRB tadi? Setelah CRB tadi karena karbon yang ada di ruang bakar itu dia berkurang, nah itu nanti gas buangnya yang akan dihasilkan juga lebih sedikit CO-nya. Gitu, meskipun dia masih pakai minyak yang tidak sesuai dengan spek? Ya. Bisa? Bisa. Karena kan gini, minyak yang tidak sesuai dengan spek, ataupun pengapian yang jelek, ataupun kompresi yang kurang juga, itu kan efek sampingnya kan akan
menambah karbon yang ada di ruang bakar. Oh, jadi nggak hanya satu ya? Iya. Akhirnya karbon yang ada di ruang bakar ini dia menumpuk. Nah, ketika karbon itu masih ada, kemungkinan besar ketika dia pengapian tentunya akan terbawa mengikuti sisa dari gas buang. Tapi kalau dia sudah dibersihkan kan paling nggak menurunkan kadar CO2. Menurunkan ya. Mungkin bisa diuji coba, Pak. Iya benar ya. Kita Jadi coba cari di ketika Yogyakarta ada ya. mobil yang tidak lulus emisi atau mungkin teman-teman ada yang memiliki apa itu namanya alat untuk mengukur emisi gas buang, coba saja misalnya dia CO-nya jelek, coba di cleaning ruang bakar. Tentu setelah di cleaning ruang bakar ini kan gas buangnya akan semakin jelek, Pak, karena sisanya. Jadi masih ada sisa ya? Iya, dibersihkan dulu sisanya. Makanya kita kan habis cleaning ruang bakar itu harus digeber dulu mobilnya. Karena masih ada asap tuh biasanya. Iya betul. Ketika kita pertama kali menghidupkan itu asap putih, Pak, ngumpul. Karena apa? Karena sisa karbonnya yang ada di ruang bakar itu tadi terbakar plus dengan cairan pembersihnya. Iya. Adapun asap putih yang keluar itu kan karena efek dari cairan pembersihnya. Sehingga ketika sebelum diuji coba ulang maka harus digeber dulu mobilnya. Digeber di tempat ataupun digeber ketika jalan kencang. Nah dari situ biasanya pengalaman yang sudah-sudah sebelum dan sesudah dilakukan cleaning ruang bakar itu, yang tadinya sebelum cleaning ruang bakar mungkin customer merasakan adanya bau yang tidak sedap. Iya, betul. Kemudian adanya apa namanya? Pedih di mata. Pedih di mata. Nah, itu setelah dilakukan gurah itu lebih bagus kondisinya. Cuman kan pada waktu gurah pun juga kita melihat, Pak, di rocker cover sini kan ada ini, Pak. Oh iya, ini pernafasan yang kita pernah bahas. Nah, ketika ini dia jebol, ketika gurah pasti akan kita cek juga. Kita lepas kemudian kita tiup dari arah sini. Kalau dia kalau dia ditiup dari arah sini dia berembus, berarti nanti ketika di sini terjadi aliran udara, maka dia bisa masuk ke dalam sini. Akhirnya menambah, bukannya mengurangi apa namanya kompresi yang ada di dalam rocker cover, malah justru menambah. Akhirnya olinya naik ke sini. Nah, olinya naik sehingga oli keterbakar. Kayak gitu. Berasap. Karbonnya tinggi, akhirnya ruang bakar kotor. Nggak lolos deh. Nggak lolos lagi. Saya gitu. Jadi ketika kita clean ruang bakar atau gurah, pastikan ini dalam kondisi bagus juga. Oke. Kayak gitu, Pak Taufik. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Ya, Pak. Informasi yang menarik. Ya, intinya media. dari sini kita gurah itu bagus. Ya. Tapi tidak bagus ketika dia dipakai terlalu sering. Terlalu sering. Iya. Ya, gula itu enak manis. Enak manis. Tapi jangan terlalu sering. Nanti kemanisan. Kemanisan. Seperti itu, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.